Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ika Oktavianti. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Lampung, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam oleh Bapak Hervinioki Pradikta MHI dengan materi metodologi hukum Islam. Yang pertama yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf dalam bentuk al-iktida, al-takir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama, ijab. Ijab adalah firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua yaitu nadb, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan untuk tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangannya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang pekat, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum yang makruh. Nah, 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain atau masyrut, atau juga sebagai penghalang atau mani. Yang antara lainnya, hukum wadi 1 dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebab, syarat, dan yang ketiga yaitu mani. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Memang Al-Quran sebagai sumber Islam adalah ayat-ayat yang saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ahya, tetapi tidak jarang juga ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad itu berasal dari kata jahda yang artinya al-mayakah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan atau kesusahan, atau al-masyakah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan, atau at-takat. Abdul Wahab Khalifah mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Nah, dari semua definisi tentang ijtihad tersebut dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Pengerahan akal pikiran, 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan, 5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang dizaninya, 6. Hasil ijtihad berbentuk fiqh sehingga mudah untuk diamalkan. Demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai metodologi hukum Islam. Semoga dapat membantu untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan semoga juga bisa memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.